Ya, untuk kesibukan saya di luar dari usaha saya ya sebagai perusahaan pelayaran, agensi pelayaran keagenan kapal, kita juga memiliki program yaitu membantu bantuan hukum secara gratis kepada pelaut-pelaut kita yang bekerja di luar negeri maupun di Indonesia. Salah satu contoh, banyak pelaut kita yang tidak diberikan gaji di luar negeri. Kebanyakan kenapa? Dikarenakan banyaknya agensi, manning agent ya, istilah di perhubungan ini, manning agent, keagenan crewing, yang selalu mengageni ABK untuk bekerja di kapal luar negeri. Tetapi tidak ada pertanggungjawaban di antara agen dan perusahaan. Yang menjadi korban adalah pelaut-pelaut kita. Banyak yang pelaut kita sudah minta bantuan kepada perhubungan laut, kepada presiden, bahkan kepada DPR dan di media, sampai ke Facebook, dan itu pun tidak ada bantuan sama sekali, walaupun lewat media. Sehingga dari mulut ke mulut diarahkan ke saya, dan alhamdulillah saya bantu komunikasi baik dengan luar negeri seperti Dubai, terus waktu itu di Thailand, di Mosby juga ya, Salomon, banyak di Taiwan juga sudah banyak juga, dan itu kami bantu pulang secara gratis tanpa kita pungut biaya apapun kepada mereka. Artinya itu biaya yang dikeluarkan secara pribadi oleh ya, dari pribadi saya, tanpa ada sumbangan dari pemerintah atau kepedulian pemerintah kepada saya, tidak ada. Tapi kisahnya sendiri, mereka sudah menghubungi pemerintah, apakah pemerintah tersebut sempat merespon atau seperti apa? Tidak ada respon. Jadi ABK kita ini pertama dia mengadu kepada embassy, yaitu KBRI kita di luar negeri. Dia hanya respon sabar. Sampai kasus yang di Dubai pada saat itu minta bantuan 9 bulan tidak diberikan gaji, sampai mengadu kepada KBRI tidak ada juga reaksi, sehingga mereka minta pulang pun tertahan, makan pun mandi pun agak sulit ya, tertunda, sampai mereka mengirimkan kepada ke istana presiden, tidak ada respon. Dan ada saudara atau kawan-kawan dari mereka, seorang anggota Dewan DPR sudah mengadu dan ditindaklanjut, tidak ada juga respon. Sampai bahkan ke Facebook, media sosial lain, sama juga mereka minta tolong. Dan alhamdulillah mereka dari teman ke teman sampai ke saya bantu semaksimal. Dengan tidak sampai 12 jam saya bantu pengaduan itu, dan saya respon langsung ke luar negeri, ke Dubai, dan embassy Dubai merespon dalam 2 jam. KBRI langsung mengirim sembako kepada ABK tersebut. Apa bang? Menarik nih bang ya. Artinya abang menghubungi KBRI Dubai untuk ya, supaya bisa merespon ABK yang terlantar ini. Nah, ya, bisa ceritakan sedikit ya, ABK sempat nggak makan, sempat itu gimana sih prosesnya bisa sampai akhirnya tertolong dia ke Indonesia? Ya, itu dikarenakan karena mereka kan 9 bulan ya tidak digaji, alasan perusahaan ya nanti ya, dan makanan juga terganggu lah, tersendat ya, bukan sama sekali tiap hari tidak dikasih makan tapi tidak normal ya. Kedua, untuk mandi air juga sangat susah, mengharapkan mandi air hujan. Itu terkapar di dalam kapal? Di kapal. Nah, jadi perwakilan kita di negara kita ini rupanya tidak memiliki legal atau lawyernya. Contoh, waktu di Taiwan juga, kalau tidak salah kapal Oasis ya, saya bantu juga sekitar 11 ABK. Tidak diberi gaji, mau pulang juga susah. Nah, kita minta bantuan juga di sana, di Dubai mau dimanapun, KBRI kita hanya cuma perwakilan. Tapi kalau untuk sidak, untuk melapor ke polisi sana, tidak ada lawyer kita. Jadi pemerintah tidak menyediakan lawyer. Jadi ditawarkan di sana ada lawyer, tapi orang Indonesia, jadi seperti calo. Dan nanti bayarnya bagi hasil, kalau dikasih gaji. Artinya
Apa fungsinya KBRI di luar negeri? Hanya cuma mendampingi, mengurus, tetapi tidak membela dengan secara hukumnya. KBRI tidak bisa sidang pengadilan internasional, tidak bisa. Karena KBRI itu tidak pernah memiliki pengacara. Dan saya pernah bertanya kepada petugas pegawai dari Kemlu, yaitu Pak Jati ya. Saya tanya, Pak Jati, apakah KBRI punya seorang pengacara setiap negara? Tidak punya. Anggarannya tidak ada katanya. Jadi kalau misalnya ABK kita ada butuh bantuan hukum, ya pakai pengacara lain. Ada yang bayar, ada yang nanti bagi hasil. Artinya plot-plot kita ini kan kurang diperhatikan untuk dalam perlindungan. Bagaimana pemerintah kita di bidang perhubungan? Dana APBN triliunan, tapi mana? Sedangkan plot ini adalah pahlawan devisa. Tanpa plot apakah Indonesia bisa maju? Tidak. Semua negara kita membutuhkan kapal. Mau barang sembako, mau armada transportasi, apapun, semua membutuhkan kapal. Kapal ini diawaki oleh siapa? Pelaut. Artinya tanpa pelaut apakah negara kita bisa maju? Belum tentu. Tanpa pesawat apakah bisa transportasi apa semua berjalan lancar? Tidak. Kunci negara maju di bidang transportasi semuanya. Udara, laut, darat. Sehingga waktu itu saya hanya bisa memulangkan ABK untuk sementara, ya. Dan kita laporkan manning agentnya yang mengirim sampai ke Mabes Polri, dan itu pun ditindaklanjut oleh Mabes Polri untuk sesuai hukum yang berlaku. Itu satu. Tetapi untuk di perjuangan gaji kita kalau ke sana untuk sidang di pengadilan sangat berat, biaya pribadi ya. Itu ratusan juta. Kita harus tinggal di Dubai, ongkos visa, sedangkan negara tidak ada mengurus. Jadi waktu itu udah pulang ke Indonesia, kita lapor juga ke Perhubungan Laut, hanya laporan yang diurus hanya manning agent, agennya. Tetapi perusahaan yang di luar negeri tidak ada diurus lagi. Mau dikasih gaji atau tidak ada lagi, bebas. Ya, inilah yang sampai sekarang masih terjadi dan tidak pernah terrealisasi puluhan tahun. Mau 10 kali menteri dari kemarin, tidak ada pernah terrealisasi masalah pelaut. Ya Bang, artinya ini kan kita publik tahu nih ya bahwa Hoki ini berbackground kelautan, dan juga artinya ada juga nih Abang berkaitan dengan darat, transportasi darat, udara. Itu Bang bisa cerita sedikit nggak tentang pengetahuan Abang dulu? Ya kalau seperti darat ya, mengapa jalan-jalan sering hancur? Dikarenakan overload ya, tonase yang banyak, selalu bebas kendaraan truk yang terlalu over, tetapi petugas-petugas tidak ada bisa menindaklanjuti. Contoh, 3 tahun lalu ada aturan terlalu panjang dimensi dipotong, tetapi hanya toleransi. Tapi sampai sekarang mana? Lewat, sehingga apa? Merugikan negara. Satu, merugikan negara dengan jalan yang harusnya jangka 2 tahun, kerusakan itu diprediksi 2 tahun, 1 tahun sudah rusak. Overtonase. Nah, kenapa sering terjadi overtonase? Karena terjadinya pungli yang sering terjadi di lapangan. Banyak timbangan-timbangan itu lewat aja. Itu depan mata saya sendiri. Banyak. Nah, itu. Kedua, truk-truk ini juga banyak ya yang bodoh. Kalau kita mau razia dari pemerintah, petugas yang benar jujur boleh diperiksa. Hanya sering mendapat disub surat tilang dari disub ya, surat tilang atau kirnya, tetapi tidak secara online. Kalau diperiksa lagi dengan surat tilang, dengan nomor, periksa kerangka mesin, semua bodoh. Kalau seperti itu sebetulnya Joki berarti udah punya gambaran besar untuk menghadapi permasalahan darat sendiri. Ya, saya sudah ada prediksi. Dan untuk udara juga ya kita harus memaksimalkan dalam maskapai, dalam perlindungan penumpang. Kedua, banyak beberapa bandara yang kekurangan parkiran
perkiraan pesawat. Ya, dalam perkiraan pesawat. Terus contoh seperti Bali ya, dalam penanggulangannya banyak orang sering bermain layang-layang, aturannya masih simpang siur ya. Nah, kedua juga bagaimana meringankan masyarakat dalam menentukan aturan tentang harga, karena naik pesawat ini kan tidak semua masyarakat punya uang. Mungkin ada yang kena musibah, ada yang tidak digaji akhirnya pulang ke kampung, ada yang meninggal, ada yang apalah macam-macam, dan itu belum jaminan mereka punya uang untuk naik pesawat ya. Dan untuk laut juga kapal-kapal penumpang banyak, contoh feri Balikpapan, Surabaya, SDP, DLU ya, itu juga seperti angkutan lebaran kemarin, banyak penumpang yang kelaparan dan banyak yang basi, tetapi tidak ditindaklanjuti secara hukum. Apakah perusahaan ini layak atau tidak? Nah ini banyak yang kejadian seperti ini. Karena backingan ya lancar-lancar saja. Kapal kebakaran di Semarang harus ditindaklanjuti secara hukum, tapi karena punya power aman saja pulang ke pangkalannya. Jadi kalau kita akan lihat dari statistik, dalam 3 tahun ini Indonesia lebih banyak kecelakaan kapal. Dikarenakan apa? SDM-nya tidak berkompeten, ya, tidak ada berkualitas. Memilih SDM yang tidak sesuai jurusannya. Jabatan itu hanya semakin siapa yang dekat atasan, semakin cepat dia naik eselon. Tapi tanggung jawab pada kasus-kasus dalam perlindungan pelayaran tidak. Hanya cuman sering kalau kita lihat bahas undang-undang. Betul undang-undang bagus, tapi dijalankan enggak undang-undang ini?